Selamat pagi adik-adik, bertemu lagi dengan kakak Lorenzo Leonard. Kali ini kita akan mau merenungkan pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk renungan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, selamat pagi. Terima kasih Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Tuhan, sebentar kami akan membaca renungan pada pagi hari ini, dan Engkau berkati hamba-Mu sebagai yang akan memberikan renungan untuk adik-adik itu. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini, Roma 7 ayat 1 sampai 6. Kakak ulang dari Roma 7 ayat 1 sampai 6. Arti hukum Taurat. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya itu ia dianggap berzina, kalau ia menjadi istri laki-laki lain, tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum. Sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru, menurut roh, dan bukan keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Oke adik-adik, kakak akan menjelaskan renungan pada pagi hari ini. Dari bacaan Roma ini kita belajar bahwa Rasul Paulus menegaskan kita, orang yang mengetahui hukum, maka hukum itu berkuasa selama orang itu masih bersuaminya. Dalam asumsi ini, maka melakukan hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan orang dari dosa. Keselamatan semata-mata adalah anugerah Allah. Anugerah Allah berarti hidup kita menjadi milik Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah baginya. Kalau begitu, apa gunanya hukum Taurat? Sesungguhnya hukum Taurat berfungsi untuk menunjukkan keberadaan dosa yang memperbudak umat manusia. Dikaitkan sebagai sebab waktu kita masih hidup dalam daging, hawa nafsu dosa tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Dengan hukum atau tidak tahu bahwa yang diperbuatnya bahwa dirinya tidak berdosa atau tidak, hukum Taurat mengurung manusia dalam kesadaran akan berbuat dosa. Akibatnya manusia menjadi frustasi dalam kesadaran karena menyadari dirinya tidak berdaya menghindari maut. Hukum Taurat tidak dapat membawa manusia kepada keselamatan, tapi kita harus percaya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memberi kita keselamatan. Sebaliknya, bagi teruna yang hidup dalam Kristus, jangan takut untuk berbuat baik atau berbuat sesuai dengan apa yang Kristus mau. Karena kita tahu kita mati hidup untuk Kristus dan menjadikan kita benar. Hiduplah bersama Kristus dan menjadikan kita benar. Selama engkau hidup, adik-adik hidup dalam Kristus, kakak jamin, kakak yakin semua akan selamat dan tidak akan membelenggu dosa kita, karena Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan diri untuk kita. Terima kasih adik-adik, pada renungan pagi hari ini kakak udah sampaikan. Kita akan berdoa pada pagi hari ini untuk mengakhiri renungan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan,
Terima kasih Engkau sudah menyelesaikan renungan hamba-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih juga Engkau mau mendengarkan renungan kami pada hari ini. Kiranya apa renungan yang hamba-Mu sampaikan agar dimengerti oleh adik-adik di rumah dan menjalankannya sesuai dengan kehendak-Mu, dan ia tidak takut lagi akan berpacuan kepada hukum Taurat, karena Engkau yang memelihara dia, Engkau sebagai juru selamat, Engkau yang menyelamatkan hamba-Mu dan adik-adik di rumah. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik, Tuhan Yesus berkati.